Yang kalah keluar. Piala Dunia ketok-ketok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Janet Sel di Radio Janet, Radio Ngawur Tanpa Arti. Kali ini gua sengaja pakai sweater tangan panjang. Jadi kali ini di bulan Februari yang lagi viral apa nih yang lagi viral? Kayaknya yang patut gua bahas yang lagi viral tuh mainan yang kembali rame ya, yaitu lato-lato. Jadi gue juga ikut jualan lato-lato, cuman gak banyak ya, cuma berapa biji ya, 15 biji kalau nggak salah. Itu juga disuruh anak gue gitu, jadi beli gue cuman berapa ya, 15 biji, alhamdulillah aku semua. Nah sini jadi mainan lato-lato itu mainan yang udah lama banget ya, udah jadul ya. Gue inget ya waktu kecil itu main lato-lato. Kalau nggak salah dulu itu bukan pakai tali, kalau nggak salah yang ada apanya ya, pokoknya yang dulu itu beda. Cuman sekarang tuh lagi rame yang ada talinya gitu, lato-lato ya. Nah gue di sini mau ngebahas lato-lato dan cara bermain lato-lato dengan aman gitu. Makanya sekarang banyak yang sampai tangannya biru-biru ininya karena pas tek ya. Harusnya pertama itu safety harus pakai sarung tangan sebenarnya, 2 sarung tangan. Dan sampai ada yang kena jidat, sampai benjolinnya tuh banyak kasus gitu. Jadi anak kecil. Ya ini gue ngebahas tentang lato-lato, cara bermain lato-lato yang safety. Gue udah sediain. Jadi harus pakai sweater, kalau nggak tangan panjang lah, minimal ke sini. Kalau bisa sih harus pakai sarung tangan gitu. Sarung tangannya. Gue punya mana nih lato-latonya? Waduh, ntar gue cari dulu lato. Nah ini gue punya lato-lato nih, ada 2 nih, ada 4. Ini lato-lato nih. Ini lato-lato punya Ica. Jadi kan pertama nih gue cari tips main lato-lato agar aman. Jadi pertama harus pakai tangan panjang. Siapa ini? Tangan panjang. Kalau biasa sih pakai sarung tangan tangannya. Ya, yang ini. Gue juga nggak bisa banget sih, udah lama. Gue belum ahli. Nah, usahakan, nah ini jangan boleh nih, usahakan main lato-lato itu di bawah mata kita, maksudnya segini di bawah lah, sejajar segini, di bawah lah segitu, ada jarak berapa meter gitu. Nah dan nih yang paling penting nih, jadi lu harus safety banget itu nih, gua bawa helm. Jadi biar aman main lato-latonya, gua bawa helm, jadi kan aman gitu. Kita lihat pakai helm main lato-lato, kan aman tuh. Ini helm ojek nih, helm Karuhun nih, tahun berapa ini, helm Honda Beat. Nah jadi kan aman nih tuh. Jadi satu harus pakai tangan panjang, harusnya sih ini pakai sarung tangannya gua kemana kali hilang, bisa ada tikus kali. Nah kalau lebih aman pakai helm terus ditutup, nah gitu jadi kan aman lah gitu, safety. Tes gua gak ada suaranya, aman lah jadi main lato-latonya. Nah itu sedikit tutorial dari gua main lato-lato dengan secara aman. Susah banget pokoknya nyala. Jadi kembali gua bahas tentang lato-lato. Sampai lato-lato itu dibuat apa namanya, dilombakan. Kemarin gua lihat viral, anak kecil main lato-lato sampai 2 jam dia. Kuat banget main lato. Kayaknya habis main tuh dia tangannya harus diurut. Soalnya apa, lama banget gitu. Jangan kan main 2 jam, gua main 5 menit aja, 10 menit pegalnya minta ampun. Bisa jari-jari pada bengkak semua. Tapi lumayan apa sih ya, jadi sekarang kan anak-anak pada lari ke gadget semua, jadi ada salingan lah. Di tempat gue juga banyak yang main lato-lato, teman kadang berisik tuh, tak, cuman apa, kadang nih ya, nih orang tua nih, kalau ada tempatnya, maksudnya ada di mana
kita nggak boleh main lato-lato. Nah salah satunya di rumah sakit ya, kita saking saking sayangnya sama anak kan, jadi kita bawa anak kecil gitu ke tempat rumah sakit atau apa gitu, yang anak kecil kan itu kan mainan anak kecil itu, anak kecil pasti dibawa kan mainannya. Ya kadang dia pas di rumah sakit tuh di mainnya dia kan itu mengganggu gitu, mengganggu pasien yang ada di rumah sakit itu. Jadi mendingan jangan dibawa lah, kalau walaupun dibawa anak kecil kalau diperbolehkan ya, jangan bawa lato-lato sementara gitu. Bentar, karena itu mengganggu. Nah di tempat-tempat ibadah ya, ibadah jangan juga ya, pas ada yang sholat gitu anak kecil masuk ke main lato-lato, jangan gitu. Yang ada tempat main lato-lato. Kadang gue juga keganggu juga ya, tapi mau gimana lagi ya. Jadi sekarang artis-artis pun pada bikin konten tentang lato-lato juga. Kalau gue sih bikin kontennya secara ngawur gitu ya, nama juga radio Janet, radio ngawur gitu, secara suka-suka gue gitu. Bulan Februari ini banyak berita-berita yang viral banget, viral lah bahasa kerennya, viral gitu. Kalau gue nyebut viral. Gue Indonesia asli soalnya. Ini kita akan lihat berita tentang yang lagi viral itu es krim. Es krim apa nih? Pasti udah lo tebak, udah pasti kalian tebak. Yaitu mixe. Mixe bahasa ini mixe. Mixe. Gua pakai yang lebih gampang mixe lah. Mixe. Jadi mixe, es krim mixe itu berasal dari Cina ya, Chinese. Yaitu melakukan terobosan dengan menjual produk es krim yang murah. Kalau nggak salah waktu anak gue ulang tahun tuh istri gue beli sekitar 8 sampai 9 ribu gitu. Jadi murah banget, tapi enak gitu. Sampai ngantri gitu. Istri gue beli dari jam 8 malam nyampe jam 9 itu baru dilayanin saking ngantrinya. Jadi FOMO gitu. Jadi ya, ini gue kutip dari berita CNBC Jakarta, CNBC Indonesia. Mixe merupakan perusahaan waralaba asal Cina yang menjual es krim dan minuman kekinian. Tengah digandrungi banyak masyarakat Indonesia. Salah satu alasannya karena harganya yang murah dan rasanya yang enak. Emang bener enak banget pas gue ngerasain. Gue minta dari anak gue. Dan satu es krim kon mixe dijual seharga 8.000 rupiah. Harga yang sangat terjangkau ini membuat Mixe mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menawarkan produk serupa namun dengan harga yang lebih mahal. Pertanyaannya, kenapa Mixe bisa menjual dengan harga murah? Nah, jadi dulu itu ya kalau misalnya anak gue pengen es krim itu pasti itu ya paling murah itu 10 ribuan lah, 10 ribuan. Ada yang 15 ribu, ada yang 20 ribu, paling murah itu 10 ribuan. Cuman Mixe ini murah banget, yang paling murah ada 8 ribu. Ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu juga sih, cuman itu toppingnya beda ya. Jadi menjual dengan harga 8 ribu es krim enak, banyak, keren nih pokoknya. Jadi lagi digandrungi sama anak muda dan anak kecil juga, anak dewasa juga. Ini ada gambarnya anak muda sama pasangannya nih. Nah, Mixe sanggup menekan biaya produksi yang rendah karena mereka membangun rantai pasokan sendiri dan mengelola sendiri proses produksi bahan baku, pergudangan dan logistik. Ya, jadi Mixe itu bukan hanya menjual es krim, dari menjual bahan baku es krimnya. Ya kan franchise gitu. Jadi kalau franchise itu semua bahan baku dan resepnya itu dari si yang punya franchise tersebut gitu. Kita misalnya pengen buka gerai Mixe gitu, kita harus beli ke dia, ramuannya beli ke dia, mesinnya beli ke dia, kita jual dengan memakai brand dia gitu. Brand, jadi yang mahal itu franchise itu brandnya ya, brandnya. Dan ini cara ini jelas memotong perantara pihak ketiga dan menjaga biaya logistik yang sangat rendah. Demikian dikutip dari laporan Momentum World. Nah, dengan jumlah franchise yang terus bertambah, Mixe memiliki kapasitas untuk membangun tempat pelatihan untuk menyempurnakan manajemen dan sistem operasinya, seperti untuk menyediakan dukungan efektif dari pemilihan toko, renovasi toko, pelatihan staf, manajemen toko, pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras toko. Sistem yang mereka buat jelas menarik lebih banyak peminat waralaba. Ya, jadi franchise Mixe itu tidak ada jarak. Jadi misalnya nih gue bikin franchise Mixe di sini ya, jadi jarak misalnya 500 meter
itu diperbolehkan, tidak ada. Bahkan menurut Mixway itu lebih bagus karena dia kalau misalnya gudangnya misalnya di Jakartanya, jadi dia ngirim barang itu sekalian gitu ke Tangerang itu gerainya kayak di sini ada di Saga ya kalau nggak salah, jadi Mandiri itu Saga satu sama di TB ya, mungkin sama juga itu di pengirimannya satu di pergudangan itu ya. Mixway juga tidak ya, kembali menyatakan Mixway juga tidak butuh biaya besar untuk melakukan promosi, apalagi dengan populer brand saat ini dengan media sosial. Banyak orang yang penasaran dan otomatis mencari Mixway meski mereka sama sekali tidak memasang iklan. Manajemen dan sistem operasi yang efektif inilah yang kemudian membuat waralaba Mixway mampu menjual produk enak dengan harga yang murah meriah. Jadi Mixway itu uniknya nggak pernah promosi, maksudnya promosi yang gila-gilaan gitu. Justru kita yang beli malah mempromosikan di sosial media kita kayak di Instagram, Facebook, status WhatsApp, di TikTok dan yang lainnya gitu. Jadi karena murahnya dan lagi promo gitu, malah kita yang mengiklankan produk mereka gitu. Wih, itu keren banget itu. Beda kayak perusahaan-perusahaan zaman sekarang ya, mereka mengeluarkan budget lebih besar untuk promosi menyewa artis-artis ya. Kalau Mixway justru artis yang rela gitu mengiklankan secara tidak langsung mengiklankan produk mereka gitu. Itu dari bisnis ya. Bisnisnya kita rehat sejenak, kita ada iklan dulu. Oke. Kuota internet di Janetsel. Kampung Talaga Asam, Desa Telaga Sari, Kecamatan Balaraja. Halo, tes. Halo, tes. Ya, kembali lagi di Radio Janet di season kedua. Season kedua masih bicara tentang kayak kali ini tentang berita dari sepak bola. Dari sepak bola kita buka dari golbolatimes.com. Ini sekarang lagi rame nih pemain-pemain muda kita yang main bola ya, main bola bukan pemain kasti atau pingpong, bukan main bola yang ada yang berkarir di luar negeri kayak misalnya Egy Maulana Fikri, kayak Asnawi Mangku Alam, terus banyak lah yang main di luar ya mencari pengalaman ya, pada balik kampung gitu. Pada balik kampung mungkin ya kalau gua berasumsi mungkin sangat dia kalah saing atau mungkin satu kalah saing ya karena jam mainnya kurang gitu. Jadi ya percuma gitu main di tim Eropa atau di Asia tapi nggak dimainin, sama aja bohong gitu. Mendingan main di Indonesia, Liga Indonesia main, walaupun sekarang liganya lagi ya kita langsung baca aja. Dari bolatimes.com, asisten Sintayong Nova Arianto ya, asisten Sintayong nih Nova Arianto memberikan wejangan kepada Asnawi Mangku Alam usai ramai Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang memutuskan pulang kampung. Jadi Egy dan Witan itu kalau nggak salah dari dia main di Polandia ya, Polandia atau di mana tuh? Pertama emang Egy pertama ke Eropa tuh main Polandia ya. Jadi memutuskan pulang kampung. Egy Maulana Fikri balik ke tanah air dan bergabung dengan Dewa United usai dilepas oleh klub Slovakia ya, dari Slovakia FC Vionzlet Moravsk. Jadi Egy itu balik kampung main di Bali di Dewa United itu. Sedangkan Witan Sulaiman memutuskan bergabung dengan Persija Jakarta. Jadi Witan bergabung dengan Persija Jakarta setelah meninggalkan klubnya AS Trenčín. Ya menurut gue sih ya mungkin ya di mana juga ya, pemain bola itu ya pengen jam main ya, jadi percuma juga tadi yang gue bilang main di klub gede tapi nggak dimainin, sama aja bohong gitu. Keputusan kedua pemain ini pun menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit yang mengkritik keputusan kedua pemain timnas Indonesia yang dinilai terlalu dini untuk pulang kampung. Sebaliknya orang yang mendukung Egy dan Witan kembali ke Indonesia agar mendapatkan menit bermain yang banyak. Jadi ada pro dan kontra ya. Ada yang pro kontra, ada yang mendukung Egy balik kampung, ada yang tidak mendukung Egy balik kampung. Berbeda dengan nasib compatriotnya Asnawi Mangku Alam. Ya ini yang main di Korea ya. Asnawi Mangku Alam yang tetap bertahan di Korea Selatan meski sudah berganti seragam membela Jeonnam Dragons. Keputusan Asnawi itu pun mendapat dukungan dari Sintayong, dari asisten Sintayong, dari Nova Arianto.
kita lihat dari Instagramnya itu, nanti kita liatin gambarnya. Sini Noparianto beri ujangan ke Asnawi Mangkualam. Noparianto memuji keputusan Asnawi yang tetap bermain di luar negeri. Jadi diberi apresiasi oleh Noparianto. Hal itu diungkapkan Noparianto melalui komentar di unggahan Asnawi di Instagram. Nah, gini dong, terus berjuang di sana dan beri kebanggaan untuk Indonesia, tulis Noparianto dalam kolom komentar postingan Asnawi Bahar BHR lah. Noparianto juga berpesan kepada Asnawi untuk tidak mudah terpengaruh dengan omongan dari orang lain. Jangan dengar kata orang, terus ikuti kata hati, yakin maka disitulah Asnawi akan sukses, pungkasnya. Ya, jadi Asnawi masih bertahan di Korea Selatan, tapi dia pindah klub. Masih di Korea Selatan tapi dia pindah klub. Kalau nggak salah di Ansan Greener ya, kalau nggak salah gitu. Ya. Yang ini di depan kita masih tetap bertahan dari ATM Mini BRI Link masih kuat nih sponsornya nih. Nah di sini jadi ada parfum es ya yang murah. Wangi nggak? Wangi. Berapa harganya? Ya cocok di kantong. Goceng berapa? Terus itu ada yang 5.000 ya? Ada apa aja parfumnya? Di kantong. Coba lihat. Oh, cuma warna biru sama putih ya? Sama pink. Sama pink. Harganya berapa? Jadi Harganya goceng. Goceng. Beli di mana? Jadi Janet Sale. Di counter. Oke. kalau yang gede Terima kan susah. kasih. Dadah. Kalau yang gede mungkin orang dewasa yang karyawan perempuan. Yang kali ini cocok. Ada 4 varian nih, ada apa nih? Nanti kita ada di gambarnya ya. Oke, tadi udah beberapa berita dari dunia bisnis, dunia olahraga. Sekarang kita dunia selebritis yang kayaknya seru banget nih. Gue juga nggak terlalu mengikuti berita ya, tapi gue mengutip berita dari apa namanya media online ya. Di sini apa? Oh nih lagi rame nih Bunda Korla. Bini gue nih sering nonton nih. Jadi Bunda Korla sudah transfer balik duit Rp 100 juta Nikita Mirjani. 2 hari dia teriak-teriak langsung kirim. Wah seru nih. Coba kita lihat. Kita lihat beritanya. Kecil-kecil amat, gue gedein dulu lah. Nah ini beritanya. Beritanya dari liputan6.com Jakarta. Bunda Korla meninggalkan Indonesia dengan sebuah pengumuman penting, yakni telah mentransfer balik uang 100 juta rupiah Nikita Mirjani. Ini disampaikan dalam siaran langsung Instagram. Duit apaan ya? Cuplikan siaran langsung Bunda Korla mengembalikan uang Nikita Mirjani menghiasi sejumlah akun gosip Instagram. Rabu tanggal 1 bulan 2 malam. Dalam cuplikan video itu ia tak menyebut nama. Jadi Bunda Korla itu live di streaming Instagram tapi tidak menyebutkan nama. Sebelumnya udah tahu, netizen udah pada tahu semua ya orangnya. Nah, terang-terangan Bunda Korla mengatakan 2 hari setelah seseorang berkeluar di medsos, uang 100 juta yang dipermasalahkan pihak lawan dikembalikan utuh tanpa potongan pajak. Jadi dikembalikan, entah itu dikembalikannya berbentuk uang tunai atau transfer atau uang digital atau emas. Tapi menurut gue yang relevan tuh ditransfer juga ya, ditransfer ya. 2 hari setelah dia ngoceh, uangnya sudah transfer nih, berarti uangnya sudah ditransfer ke rekening dia. Bunda sengaja nggak kasih tahu ke kalian semua ya, makanya dia diam. Sudah kembalikan duitnya, makanya dia bungkam. Oh jadi udah dikembalikan gitu. Gue yang inget Bunda Korla itu ya, gue kurang tahu juga ya. Jadi dulu itu dia itu sempat banyak artis-artis yang dibantu oleh dia ya, kayak almarhum Olga Saputra atau Ruben Onsu juga ya. Nih ada ada kelanjutannya. Melansir dari rekaman video siaran Instagram Bunda Korla dari akun Insta Nyinyir yang diikuti lebih dari 845.000 orang, uang 100 juta rupiah dikembalikan setelah banyak netizen memberi saran. 2 hari dia teriak-teriak, langsung Bunda kirim. Semua anak-anak Bunda bilang, katanya kembalikan saja duitnya Bunda. Ya sudah Bunda kembalikan saja, Bunda Korla menyambung. Jadi yang menurut
Yang anak-anak ini berarti teman-teman Bunda Korla yang dulu pernah dibantu, yang sekarang tenar ya, mungkin kayak tadi gua bilang Ruben Onsu atau yang lainnya ya, gitu. Kata Bunda Korla, percuma nggak halal duitnya haram. Wah, main slot kali. Makanya kalau miskin jangan sok nyumbang, jangan sok ngasih challenge ya. Kalau miskin aja, nggak usah belagu kata Bunda Korla. Aduh, sekarang sosial media udah gila-gila banget, saling hujat itu udah biasa gitu. Ini nih yang harus diedukasi, malah artisnya yang harus diedukasi. Jadi menonton hujat-hujatan lucu ya, sama gue juga lucu. Ini Bunda Korla menyebut pihak yang mentransfer uang 100 juta rupiah kemudian minta dikembalikan ini sebagai sosok yang banyak so tahu, tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ya sebenarnya udah pada tahu orang siapa. Main-main, Bunda Korla menjanjikan dalam waktu dekat akan mengunggah bukti transfer 100 juta rupiah yang dimaksud sudah dikembalikan duitnya. Ada bukti transfernya, nanti Bunda share, nanti aku upload langsung 100 juta tanpa uang pajak. Ya nanti suatu saat transferannya itu di posting gitu. Yang pasti itu transfer uang nggak bakal ke Janetel karena kita nggak punya link. Jadi kalau ada yang bilang itu ke Janetel, bohong. Lagi 100 juta siapa yang mau transfer ke Janetel? Paling 10.000 atau 100.000. Lanjut lagi, Bunda sengaja nggak mau ambil pusing ketika di Indonesia. Aku datang dengan hormat, aku pulang dengan hormat. Aku nggak mau buat rusuh negaraku, kata pesohor dengan 5,9 juta follower. Nah itu udah beres. Jadi saya sebagai content creator di Janetel telah beres melakukan tugas saya, memberikan berita-berita yang agak sedikit ngawur. Sebenarnya bukan beritanya yang ngawur, tapi guanya yang membawanya agak sedikit ngawur. Jadi kalau misalnya nggak percaya berita itu ada, nanti udah gua kasih tahu beritanya dari mana, dari media online. Oke. Oh, kali ini ada kirim salam nggak ya? Kita lihat dulu ya. Ada kirim salam nggak? Coba gue lihat di atensi. Oh iya, kali ini nggak ada kirim salam karena emang kita dadakan ya. Sebenarnya minggu depan kita yang harus siaran ya, berhubung harus sekarang ya, minggu depan lagi sibuk. Oke, jadi segitu aja yang bisa kita tampilkan. Jadi dari tadi yang viral lato-lato, terus ada berita bisnis dari Mixway, ada dari berita olahraga, pemain bola sepak bola Indonesia yang berkarir di luar negeri pada balik kampung. Itu kita berdoakan saja semoga liga kita dan pemain-pemain kita lebih profesional dan lebih bagus mainnya dan bisa berbicara di internasional gitu. Dan terakhir dari selebritis dari Bunda Korla. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Janetel dan jangan lupa jika kalian butuh pulsa, paket internet, token listrik, jasa transfer, jasa-jasa dan lainnya, bisa belanja di warung counter Janetel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.